beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وأشهد أن لا إله إلا الله وكان على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin adh-dhakirina al-kathira wa yusabbihuna bihamdihi hamdan katsira wa kabbirhu takbira. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, para asatid, para ustad, para pejuang rizki, para rantau sepada muljah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam kak dintoh petan kalau stajah bisa aki pangki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan papangkian peten kaulah sedaja iridai sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan peten kaulah nyuun kepada Allah Subhanahu wa taala kaangkui kita semuanya menjadi bagian hambanya yang pandai bersyukur. Dan malam hari ini, malam Kak Dintoh, beten kaulah awujudaki puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memanfaatkan kesehatan dan kesehatan Kak Dintoh beten kaulah sedaja menggunakan dengan hal-hal yang positif. Karena salah satu atau bukti syukur beten kaulah sedaja benih kuncoma ngucapaki alhamdulillah. Tapi bukti syukur beten kaulah sedaja ketika Allah memberi nikmat apapun, kemudian nikmat itu kita manfaatkan dengan yang baik, itulah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya lir otaba isampayaki dalam Al-Qur'an Kak Dintoh wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sakone orang sih bisa asyukur. Melagi Kak Dintoh muka-muka beten kaulah sedaja Kak Dintoh masuk golongan si sakone Kak Dintoh. Iki Kak Dintoh golongan saya pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siampun abimbing beten kaulah sedaja dari alam kapuduan ibek tada ke alam pengetahuan, ibek tada alam pencerahan, dan beten kaulah sedaja saat ini berada di alam sebagaimana dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa mempertahankan sampai akhir hayat kita. Semoga beten kaulah saja tetap istiqomah menjadi umatnya, bukan hanya di dunia, bahkan nanti kita harapkan kita menjadi umatnya di akhirat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Malam dah. Selamat jalan. Jompat. Minta baterai kan deh. Malam Kak Dintoh, karena ini pertemuan pertama pasca Idul Fitri, berarti Kak Dintoh halal bihalal lagi. Biasa namun ikota kayak itu kan osom halal bihalal. Imatura tak osom mas. Ikan tak kiliran mentura. Nyatanya halal bihalal si paling sampurna imatura Kak di sekiliran pasti yang terekapi karoman. Ya. Hakikat halal bihalal Kak Dintoh ketika seseorang itu menghalalkan istilah halal bihalal
Kiai atau Profesor Quraisy Shihab Kasa memberikan pengertian halal bihalal Kak Dito, mengurai benang yang kusut istilahnya. Apa ya? Mencandeng maturan apa? Mengurai benang salbut iurai boleh kasa. Ibam der boleh letak salbut. Ya kan jas pada mulja. Saya inti dari halal bihalal Kak Dinto kemudian diartikan kalaban saling maaf memaafkan. Ini kasih paling inti, saling maaf memaafkan. Ini kasih berkali bahas malam Kak Dinto sekitar satu sejam mare tadi. Insyaallah mare. Lagi kalau balu, biasa kalau sangat mah. Santai banget. Kan beda saja baru nggak tak kehilang. Insyaallah menelakoni kebagusan kayak itu jangan barokah. Saya penting ikhlas, mun tak ikhlas ada masalah mun tak ikhlas. Maka sampai malam Pak ikhlas iki. Tapi insyaallah tak sampai malam. Ya. Saling maaf memaafkan. Kenapa betul kalau serang pancingan saja perlu saling maaf memaafkan? Banyak sebab. Pertama, kita perlu maaf memaafkan kaangkui nyamporna aki ibadah bulan suci Ramadan. Apa hubungannya ibadah bulan suci Ramadan kalaban maaf memaafkan? Ibadah bulan suci Ramadan Kak Disa sebut lagi dalam hadis Nabi seperti kalaupun apal gasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Intinya alaksanaki ibadah bulan suci Ramadan Kak Disa seputaki dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ka angkui menghapus dosa-dosa sempon kalebat. Dosa sekali yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dak Gusti Allah Subhanahu wa taala, sepenting minta sapora. Ya. Tapi itu sama manusia tak bisa dihapus kalaban pasah. Dosa dak sesama tidak bisa dihapus dengan istighfar. Maka betul kalaupun asojud terempan kale, mon andi salah dak ka manusanna. Dan manusia kita paling maaf ya kabupaten saja, maka Allah Subhanahu wa taala kita bisa memaafkan kabupaten saja. Bila dikatakan halal bihalal Kak Dinto saling maaf memaafkan untuk menyempurnakan. Karena dosa kepada Allah, kalau Ramadan kita diterima oleh Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang penting Ramadannya diterima. Dosa kepada Allah insya Allah akan Allah ampuni. Misalnya ya, apa yang telat sakone pengkasangkan yang one yang cakut-cakut tapi cakut-cakut sengkah ya ngaji rang misalnya dan lain nah kemudian minta sapora ada ke Allah dak budi tak bekal ngulang nih Kak Dinto insya Allah bekal nyapora. Apa yang kesalahan kepada sesama teka pas istighfar saya buka beten kalau tak bisa. Nah bolehkah kesalahan dek karing sepo, kesalahan dek kataretan. Saya masuk hubungan rahim dek kabupaten kalau setengah saja. Makanya istilahnya kan silaturahim. Sebenarnya istilah silaturahim Kak Dinto fokus dek keluarganya tanah. Saya dalam satu rahim. Bani kasa biasa lagi. Para Rabu saya pada mulja, karena itulah kita sempurnakan ibadah puasa ini kalaban saling maaf memaafkan di antara kita. Sebelum kita dimintai maaf oleh orang lain, kita sudah memberikan maaf kepada yang lainnya. Karena yang termulia di sisi Allah itu adalah saya beri maaf atau saya memaafkan. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan ini lebih detail. Para Rabu saya pada mulja, saya nomor 2. Kenapa peten kalau perlu maaf memaafkan? Karena peten kalau saja kan banyak salah, banyak dosa deka sesama, banyak dosa bang. Bada dosa saya sengaja, bada dosa semi sengaja, bada dosa saya terpaksa bang. Bada dosa terpaksa.
Mun dosa sengaja misalnya dosa sengaja ngerasan apa entah apa ghibah itu fitnah keadaan itu sengaja. Apa misalnya berbohong, berdusta sengaja, ngurangi tempengan, mik beda pola, tak ada kan, insyaallah. Masa tempengan ke orang, paling koran dah sih ke orang. Tak boleh nih, tak berkah, tak berokah. Pada janji tak ditepati dengan sengaja, Kak Dinto juga disengaja kan, tusa sih sengaja nih. Pada tusa sih semi sengaja kan. Ingat sengaja tapi semi sengaja lah naman Kak Dinto. Misalnya andi niat lah, misalnya pas apolo kompol, pas beda kanca atunging tentang orang lain agibah, tangiding tanggopeng, tak sengaja, semi sengaja, nah polan pas ingat bet nyaman ngiding aki, dia nyaman ngiding aki, hari sengaja, semi sengaja. Pada tusah saya terpaksa, anika sebanyak peten kau ngalakon rakyat nikah. Karena tusah Kak Dinto, kan beda dua. Pertama, tusah Kak Dinto ketika kita tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, ketika kita melakukan yang dilarang, itu tusah. Nomor pertama ini sebanyak kalakon. Kewajiban saya tak kalakon ini peten kau serang saja, khususnya kewajiban kepada sesama. Kenapa maikoca tusa terpaksa? Karena kita tidak bisa menolak itu. Contohnya, betul kaulah hadir di tempat Kak Dinto, silaturahim di tempat Kak Dinto, tentu nilai bagus, silaturahim bagus. Tapi pada saat yang sama, seperti malam hari ini, kita sedang meninggalkan kewajiban yang lain. Coba ini kayak laki sedang meninggalkan bini di rumah kan, meninggalkan nak foto di rumah, padahal nak foto anak bini kasa butuh perhatian kita. Belum lagi karena kita merantau ke tempat yang jauh semacam ini, kita tak mulai sampai sekian bulan ikut tah ganto nyari apa? Nyari tunya oleh tahun oleh bagus nyari tunya, saya penting bener nyari nah. Tapi ada nyari tunya Kak Dinto, napa saya tinggal imatura, terang sepona tinggal imatura, taryatan tinggal imatura di beten kau dasar. Pada bensing ocak nih itu nggak pada nih. Ada. Tinggal yang sepo kasa. Padahal yang sepo kasa keinginannya ingin banyak berkumpul dengan anak cucu, kan sanika. Ingin berkumpul sering bersama anak cucu. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Kita hanya bisa pulang 1 tahun sekali. Ya. Padahal itu kewajiban loh, membahagiakan orang tua itu kewajiban. Pada saat itu kita tidak mampu menunaikan kewajiban itu, kan tusah kan itu. Karena kewajiban tak elakon di betul-betul serang pancingan saja. Kadangkala pamalopa tak nilpon. Makanya karena betul kalau jauh dari yang sepo, paling tidak betul kalau sering telepon, paling tidak sering katanya kabar. Benih kun coba kirim PC Pak. Benih kunci mak ikan PC, reng sepo benih puto kasa, ya reng sepo puto diperhatikan oleh kita. Inilah tusah terpaksa, ya terpaksa karena kita tidak memungkinkan kan kita pulang benari ke Madura, sementara kita punya kewajiban untuk cari nafkah menghidupi keluarga. Kewajiban dengan kewajiban di waktu yang sama kan tidak mungkin kita laksanakan secara bersama-sama. Nikah tusah terpaksa. Maka kenapa kita perlu saling memaafkan? Karena banyak dosa, pedan kalau saja. Makanya Nabi benernya ada pedan kalau saja. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, anak Adam ya manusia satu aja. Manusia kapi gak dito andi tusah, bahkan bukan hanya andi tusah, khata'un banyak dosa nah. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera menyadari dosanya itu dan kemudian minta maaf. Bersegera minta maaf dan memaafkan. Ini yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita perlu selalu saling memaafkan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu saling memaafkan?
Karena kita semuanya sama-sama ingin untuk dimaafkan oleh orang lain kesalahan kita. Kan begitu. Karena itulah kita perlu memaafkan orang lain sekalipun orang lain itu belum minta maaf sama kita. Orang lain misal pernah bersalah, andi kesalahan dia kabupaten kalau saja. Kemudian orang enggak dia tak minta maaf, tak usah minta maaf, maafkan orang itu. Sebagaimana keinginan kita juga ingin dimaafkan ketika kita punya salah kepada orang lain, kan pada. Mun peten kalau tak mau memaafkan orang lain sandi salah dek kabupaten kalau saja, mun tepak kabupaten kalau tibi deki sandi salah, sementara kita berkeinginan untuk dimaafkan bisa tidak dimaafkan juga. Maka biasanya candeng matura abali kabaan tibi, tak jauh abali kabaan tibi. Mun kita suka memaafkan, insya Allah juga orang suka memaafkan kita. Kalau kita baik kepada orang, insya Allah akan orang itu baik kepada kita. Bahkan baiknya kita kepada sesama akan berpengaruh pada baiknya Allah sama kita. Karena Allah nyampaikan ada bu dan hadis qudsi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya, akan menolong manusia, akan menolong peten kaula saja ketika kita semuanya mau menolong sesama. Abali kaban tiu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu memaafkan. Tanpa ada orang minta maaf kepada kita, kita sudah membuka maaf kepada orang lain. Sebagaimana kita berharap agar kita juga dimaafkan oleh orang lain pada saat kita berbuat kesalahan. Sanyatana kalau kita melihat di dalam teks Al-Quran Kak Nisa, ternyata memaafkan itu tidak semata-mata karena orang itu punya salah. Ya. Tidak semata-mata orang punya salah. Makanya disebut di dalam Al-Quran misalnya dengan kalimat wal afina anin nas. Wal afina, memaafkan manusia. Manusia kan belum tentu juga punya salah. Semua manusia kan belum tentu punya salah sama kita. Tapi redaksi itu atau teks itu memberikan arti bahwa memaafkan itu tidak selalu karena punya salah. Jadi kita memaafkan orang bukan karena orang lain salah sama kita. Karena memaafkan itu para taretan saja, memaafkan itu kan mendamaikan hati. Hati damai, ya. Mendamaikan hati. Berarti memaafkan yang dimaksud itu bukan semata-mata kita memaafkan orang yang salah sama kita, tetapi lebih dari itu kita merasa nyaman hati kita di saat kita menghadapi siapapun yang berbeda dengan kita. Artinya merasa damai, itu namanya memaafkan keadaan yang ada di sekitar kita. Ya. Ada orang berbeda, tidak kemudian hati kita tidak senang dengan orang yang berbeda itu. Ada orang saya lebih maju dari kita, tidak kemudian kita iri hati dengan orang itu. Ada saingan di sekitar kita, tidak kemudian kita iri hati dengan saingan itu. Itu memaafkan. Bersaing itu selama bersaing dengan sehat gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau bersaing kemudian ada dalam hatinya rasa tidak suka, rasa benci, apalagi dendam, itulah orang yang tidak bisa memaafkan namanya. Tidak bisa memaafkan orang yang berbeda, orang yang bersaing dalam kehidupan. Apalagi nih banyak toko, kan banyak saingan. Mohon buatan kau lagi misalnya ada ketidaksenangan, dekat pesaing, berarti kita tidak damai batinnya. Tidak memaafkan keadaan. Akibatnya apa? Mun tak bisa memaafkan dengan keadaan yang berbeda di sekitar kita, yang akan terjadi itu akan terganggu mental kita. Mental maksudnya itu tidak selalu yang terlalu ya. Tapi mental kita akan terganggu. Kalau mental kita terganggu, maka imunitas kita itu akan turun. Kalau imunitas kita akan turun, itu akan berpotensi orang itu akan mudah sakit. Maka orang sakit Kak Dinto tidak selalu karena pola hidup, tidak selalu karena pola makan, tapi juga karena pola hati yang tidak memaafkan keadaan di sekitarnya, tidak memaafkan perbedaan yang ada di sekitarnya, masih ada berat hatinya itu.
udah saingan satunya lebih maju, wah langsung batinnya misalnya ada yang tidak nyaman. Wah ada warung sebelah berdiri sekitarnya, rasa gak nyaman, tersiksa batinnya, tersiksa. Apa yang terjadi kalau tersiksa? Maka imunitas tubuh Kak Ento tidak bisa bertahan dengan baik. Mau tak bisa bertahan dengan baik akan mudah sakit, akan mudah sakit. Pedekan to perlu badan kaulah saja Kak itu untuk menata biar kita menjadi orang yang al-afina anin nas. Afina ini memaafkan. Memaafkan tidak lagi-lagi sekali lagi tidak selalu berkaitan dengan kesalahan. Para rabu pada mulja. 10 menit santai. Mon rokok layabi kabela. Meleh dia ada, mon pada buka baru 4 jam pada ya pun pada 4 jam tuli meleh di tengah mon pada mai ke baju pon kayak santai para rabu saya pada mulja Kak Dinto saya terakhir kali itu saya bak sulit dalam kehidupan kita karena kita ini manusia yang memang tidak bisa lepas dengan interaksi dengan sesama. Kadangkala namanya manusia Kak Dinto berdetaknya mana ate Pak, pasti berdetaknya mana ate. Tak bisa orang Kak Dinto kemudian atenya sangat bersih ingat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekai congkota kita apa-apa mun Nabi kasah. Tapi monten kaulah kate tak sarung tapi ngosok Pak. Kenapa mak cek kasang ngosok? Jadi banyak dosa. Banyak dosa Kak Din berpengaruh pada psikologis kita, pada psikologis kita. Mun peten kalau mudah tersinggung, memang peten kalau memang beda banyak dosa kan. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikada remah baik asa tak bekal ngosok. Mun itu kaitannya dengan pribadinya. Tapi berbeda kalau diganggu agama. Kalau agama diganggu, Nabi akan pertama kali untuk memarahi orang itu. Kan banyak kisah di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak ceritakan malam mangket. Dan saya nomor 2, panapa manfaat tabetan kaulah Kak Ento memaafkan. Yang pertama, ini saya paling penting pertama. Memaafkan Kak Dinto menjadi ciri orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa memaafkan. Bisa nanti di dalam Al-Quran sebenarnya kau pun apal gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nih terakhir nih. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kencanglah seban kafir ya, ila maghfiratin menuju ke pengampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah dan swarga, arduhas samawat wal ardh, swarga Kak Dinto luasah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, sesadiaki kangkui orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa Kak Dinto? Disebutnya ayat setelahnya itu. Alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra, orang selampe di dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan soki maupun tidak soki tetap lampe dekat sesama, tetap lampe. Kemudian yang kedua, wal kadhimin al ghaid, menahan amarah, tak lekas ngosokan. Saya nomor 3 Kak Dinto, wal afina ninas, memaafkan sesama. Kak Dinto ciri orang yang bertakwa. Maka dia beruntung ketika kita mudah memaafkan. Walaupun itu memang tidak mudah Pak, tidak mudah. Tak gampang orang yang bisa memaafkan. Karena kategori memaafkan Kak Disa, ketika ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, dan kesalahan itu cukup berat yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan maaf olehnya, kemudian dia memaafkan, itulah dari pemaaf. Ya, itu pemaaf. Dan ini tidak mudah memaafkan. Makanya menjadi ciri orang yang bertakwa. Dan bertakwa Kak itu kan memang menjadi misi atau menjadi tujuan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kan tujuan bertakwa. Tujuan bertakwa, la'allakum tattaqun kan. Berarti ketika orang itu sukses puasanya, mendapatkan gelar muttaqin, salah satu ciri yang akan menempel padanya adalah wal afina linnas, yaitu memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Saya nomor 2.
Jadi yang pertama menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang nomor 2, ternyata sifat pemaaf ini adalah sifat yang sangat Allah sukai. Sangat Allah sukai. Dari mana kalimat itu bisa kita dapatkan? Kalimat itu bisa kita pegang karena ketika momen atau pada saat kita bulan suci Ramadan, di hari terakhir, ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kalau saya mendapatkan malam qadar, apa yang harus kulakukan? Kemudian Rasul menjawab, wahai Aisyah, kalau engkau mendapatkan malam qadar itu, ucapkanlah olehmu ucapan yang kita sudah hafal, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan menyukai maaf itu. Berarti pemaaf ini sesuatu yang sangat Allah sukai. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Berarti itu memang salah satu yang menjadi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemaaf menjadi sifat Allah, dan kepada siapapun yang menjadi pemaaf maka Allah akan suka padanya, akan Allah sukai. Kalau Allah sudah mencintai, Allah suka menyukai seseorang hamba, itu sudah satu hal yang memang diharapkan dalam kehidupan kita. Dan itu ya sesuatu yang harus yang perlu kita kejar dalam kehidupan ini, yaitu mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah sudah menyukai kita, maka kita akan diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, Allah akan mengarahkan penglihatannya, Allah akan mengarahkan pendengarannya, akan Allah arahkan langkahnya, akan Allah arahkan tangannya, dan lain sebagainya. Kalau Allah sudah mengarahkan kehidupan kita, betapa bahagianya. Tapi ini memang berat, dan sulit juga. Bagaimana mata kita tidak melihat kecuali yang baik-baik, ini juga sulit. Kecuali mata yang memang Allah, yang mengarahkan. Agak sulit loh. Lisan ini untuk selalu mengucapkan yang terbaik juga sulit, kecuali yang Allah ridhoi, yang Allah arahkan dengan lisan ini. Langkah kita untuk selalu melangkah ke tempat yang baik juga sulit, kecuali Allah yang mengarahkan langkah kita. Dan cirinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya itu adalah, itu semuanya diarahkan oleh Allah. Sampai kalimat hadisnya itu, penglihatannya itu penglihatan Allah, langkahnya itu adalah langkahnya Allah, ucapannya dan lain sebagainya. Itu artinya semuanya itu akan diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian disimpulkan oleh kehidupan kita, itulah waliullah. Ya, wali itu orang yang diarahkan oleh Allah, semua aktivitasnya itu diarahkan oleh Allah. Kalau kita belum, kita bisanya wali murid, bisa, wali santri bisa, gitu ya, wali kelas, yang jadi guru bisa, beda saya wali-walian. Kita ya masih ke status di situ. Kalau dikatakan oh waliullah, wah jauh, masih jauh lagi. Oke, ngabes bareng ki ya bes. Menikah bareng, saya jual bareng ya bos kadang ya. Ini artinya mata kita belum diarahkan sepenuhnya, yang itu menandakan bahwa penjagaan Allah terhadap apa yang ada dalam diri kita masih belum maksimal. Ini artinya masih perlu kita sambut, perlu kita cari bagaimana Allah menyukai kita. Nah, salah satu caranya adalah kita berupaya untuk menjadi pemaaf itu. Tuh. Kemudian ingatlah bekam gitu. Selesai. 30. Kata saya nomor 2, manfaat orang yang bisa memaafkan sesama. Dengan persetong gelap menjadi tanda orang yang bertakwa. Nomor 2 menjadi akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian nomor 3,
orang yang memaafkan akan dimuliakan oleh Allah. Allah akan memuliakan orang yang suka memaafkan. Ini dalam satu hadis Nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kalau saja, mana qasat sadaqatan min malin bal yazdad wa ma tawadha ahadun illa rafa'ahu Allah bih wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa izzan. Nabi menyampaikan 3 hal di situ. Tidaklah seseorang itu mana qasat sadaqatan min malin, tidaklah berkurang ketika kita bersedekah dari harta kita, tidak berkurang. Rasul sallallahu alaihi wasallam baca bukunya Aisyah. Wa ma tawadha ahadun illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadhu, tidaklah seseorang itu rendah hati, tidaklah seseorang itu antep asor, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kemudian nomor 3 Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah akan ditambah bagi orang yang mau memaafkan, yang suka memaafkan, kecuali kemuliaan. Allah akan memuliakan amul jaki orang sesuka memaafkan. Kalau Allah yang memuliakan, maka tidak ada artinya dimuliakan oleh manusia. Tidak ada arti. Karena itu yang perlu kita kejar, bagaimana kita cari cara agar Allah memuliakan kita, bukan manusia. Manusia kan semua soman, memiliki manusia semua soman. Tapi kemuliaan kisah Gusti Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang hakiki. Oleh karena itulah kita cari yang bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter atau apapun saya bisa imulia kesan Gusti Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kita suka memaafkan. Saya terakhirlah tabit ya, terakhir. Orang memaafkan Kak Dito menjadi orang yang termulia, bukan yang termulia. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah memaafkan, dan takwa itu adalah derajat orang yang termulia. Tak ada setengkian derajatnya mengku Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan. Kamu sih lebih tinggi. Oleh karena itu, apapun yang bisa sampai pada derajat muttaqin kita mengupayakan untuk melakukannya. Walaupun kita sudah melakukan banyak hal untuk menuju itu, kita tidak akan pernah sempurna ketakwaan kita, nggak akan pernah sempurna. Tak bakal bisa sempurna ketakwaan beten kalau saja. Seandainya kita telah berupaya semaksimal mungkin, tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan hamba Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita untuk sampai seperti Nabi itu kan berapa persennya? Berapa persennya? Mun beda 5%-nya saja udah bagus lah, udah bagus. Mun bagus mun peten kalau beda 5% apa di 100% dari Nabi itu. Kebetulan kalau 5% dari Nabi udah bagus, bagus. Maka ketakwaan sempurna, ketakwaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita telah berusaha untuk jadi orang yang bertakwa, ya paling 5%, 10% dari Nabi. Tapi tak perlu khawatir, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa Nabi bekal nyarah tidak kabupaten kalau setuju nanti di hari kiamat akan dicari, walaupun kita tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepenting beten kalau setuju Kak Dinto ala konin apa puai sepon iparintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu saya sampaikan dalam hadis itu bahwa nanti akan kami cari umatku dengan tanda-tandanya min asaril wudu. Guran muhajjalin Kak itu bekas wudhu mereka itu bakal bercahaya. Itulah nanti cara tanda-tanda umatnya Nabi Muhammad. Sebekal nanti Nabi Muhammad akan mencari umatnya di situ dan dipaksa atau ada sedikit memaksa kepada umatnya untuk bisa minum di air telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi pada mulja nikah sekedar
hikmah halal bihalal. Kenapa kita perlu bersilaturahim, perlu berhalal bihalal? Tentu kita kalau udah bertemu sebenarnya sudah berhalal bihalal. Halal bihalal bukan hanya pada momen Syawal. Setiap hari, setiap berjumpa kita telah berhalal bihalal. Makanya orang yang sering berhalal bihalal, orang yang setiap hari bisa sholat berjamaah di masjid. Oh, itu setiap hari berhalal bihalal dengan orang, karena mesti akan bersalaman di situ. On tamoy itu kok kan tak mesti, tidak ada urusan dengan itu, biasanya urusan beli membeli saja di situ ya. Nah, kan jarang gitu ya, jarang sampai ada benar-benar silaturahim kalau antara penjual dan pembeli. Yang paling mengena nilai halal bihalal itu adalah ketika kita bisa menunaikan sholat itu ditunaikan di masjid dengan berjamaah. Kita bertemu dengan yang lain, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan saudara di situ. Disitulah salah satu hakikat yang bisa kita dapatkan dari nilai halal bihalal. Semoga buatan kau sedang bantuan saja senantiasa bimbing sareng Gusti Allah kanggo selalu berada di jalannya. Salah satu jalan yang perlu kita tempuh, semoga boten kau menjadi orang yang selalu pemaaf kepada siapapun dan kepada keadaan apapun, yang dengan itu insya Allah kita menjadi bagian, sudah satu ciri ketakwaan Allah kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semuanya, keluarga kita sampai akhir hayat kita digolongkan menjadi hamba-hamba terbaik di sisinya, yaitu hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira da ajunan samulda Ustaz Nasiruddin atas ilmunah jika di